Halo kawan, jumpa lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu alat untuk mengisi arus di aki. Yang saya maksud aki seperti ini. Kalau kawan lihat di depan layar monitor kawan, yang saya pajang adalah aki jenis basah. Ya, jadi pergunakan mesin ini lebih direkomended untuk yang aki basah. Tipe yang saya bahas kali ini adalah Phase 20S Leiden ya. Untuk unit mesin ini, ketika kawan membeli akan mendapatkan manual book dan lembaran garansi servisnya, dan juga tidak ketinggalan di sini ada skring botol dan skring yang lurusnya ya, seperti ini ya, jelas. Oke, kita lanjut. Untuk mesin ini atau trafo untuk mengisi arus ini, dimensinya seperti ini saja kawan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi yang sedang-sedang saja. Lagunya siapa kawan? Nah, ya kan? Mungkin kalau saya nggak salah itu lagunya Vera Iswara kalau saya nggak salah ya. Dahulu kala kali ya, mungkin tahun 90-an kali ya. Oh, kok jadi bahas lagu ya? Kembali ke mesin. Oke, mesin ini adalah mesin jenis yang memakai setrum yang tidak terlalu besar kawan. Jadi bisa dipakai untuk mengisi setrum aki di rumah kawan, aki mobil, aki motor, selama fasilitas di akinya itu 12 volt dan 24 volt. Di sini 6 volt itu tidak bisa ya kawan ya. Jadi hati-hati, sebab seingat saya kalau aki motor itu 6 volt. Jadi perlu kawan ketahui, ini 12 volt, 24 volt. Jadi kawan bisa pilih di 12 atau di 24. Alat jenis ini memakai proteksinya sudah ganda. Skringnya ini ada dua. Ini ada yang tadi saya bilang, skring botol, skring pipi di sini. Nah, di sini ada switch lagi satu. Ini adalah min, ini adalah booster. Boost itu booster ya kawan ya, atau lebih cepat lah maksudnya kawan. Nah, secara umum kalau kawan memakai alat jenis ini, untuk mengetahui perbandingan yang baiknya bagaimana, coba saya berikan sedikit gambaran ya kawan ya. Kawan bisa melihat di depan layar monitor kawan, itu akinya adalah 60 Ah, 12 volt 60 Ah, atau 12 volt 60 ampere. Jenisnya basah ya. Nah, untuk mengkonversi ke sininya, bagaimana kita mengetahui pengisian si akinya baik bagaimana? Ini rumusan boleh kawan pakai untuk setiap membeli unit ini, tergantung kawan ngecasnya, ngecas apa ya. Misalnya ini dia terangkan di sini Flash 20S. Kawan jangan pakai patokan ininya kawan, tetapi kawan lebih baik pakai currents-nya ya, atau rata-ratanya yang di sini 12 ampere. Jadi cara menghitungnya bagaimana kawan? Kawan tadi yang tadi saya utarakan tadi 60 ampere dibagi rata-ratanya di sini 12 ampere. Ini kalau saya nggak salah hitung nih, 60 bagi 12 tek 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 5 ya kawan ya. 60 bagi 12 ya. Udah nggak usah pakai kalkulator kawan, saya hafal di luar kepala itu ya. Cuma bercanda ya kawan ya. Sebenarnya ini mungkin kecepatan kalau saya pakai ilustrasi untuk aki basah seperti itu ya. Begini, waktu saya masih di training, kalau saya nggak salah ingat nih kawan ya, maklum sudah tua, pengisian aki yang baik adalah durasinya 6 sampai 8 jam.
pengisian aki yang baik. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya. Kalau kita bagi di sini, ini kan cuma ilustrasi nih kawan. Karena adanya akinya aki itu kawan. Ini cuma ilustrasi saja. Jadi 60 bagi 12 sama dengan kan tadi kan 5. Ya kawan ya. Nah, berarti kan pertanyaannya, nah berarti ini isinya kecepatan dong. Ya, betul. Jadi yang baik 6 sampai 8 jam. Ya, kenapa kecepatan tidak boleh, kelambaan juga tidak boleh. Yang tadi saya bilang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Nah, jadi begini loh kawan, maksudnya gini kawan. Kalau kita misalnya lapar, ya kan, mau makan, biar cepat kenyang, suapinnya pakai apa kawan? Pakai sendok kan, ya kan? Tapi kalau mau lebih cepat lagi, pakai apa? Mau disuapin pakai centong, kan lebih cepat kenyang kan? Nah, begitupun ilustrasinya, maksudnya kalau kecepatan mulutnya kawan bisa robek tuh apa namanya, disuapin pakai centong. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itulah. Jadi sebenarnya kalau aki sih sendiri pun tahan ya kawan ya, mempunyai nilai ketahanan yang sudah baik lah karena sudah diperhitungkan juga. Cuma kalau terlalu lama dicas atau terlalu cepat dicas akan merusak si sel-sel akinya sendiri. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada senior-senior yang nonton mau berkomentar silakan, larat kalau saya salah. Lalu untuk kawan-kawan yang lain mau berkomentar silakan saja, tinggalkan pada kolom di bawah ini kawan. Setiap unit ini di dalamnya rata-rata, yang kalau yang jenis ini berat, diisinya dalamnya lilitan trafo ya. Tapi kalau yang sekarang ini sudah enteng sekali, dia pakainya jenisnya rangkaian elektronik. Kalau saya sendiri lebih menyukai yang model begini kawan. Tetapi bagaimanapun juga teknologi terus berkembang. Orang tua seperti saya pasti ditinggalkan, yang suka yang berat-berat pasti ditinggalkan. Sekarang sukanya yang enteng-enteng aja, seperti rangkaian elektronik inverter. Sekarang kemajuan zamannya sudah sangat cepat, tapi teknologi jenis trafo ini masih tetap ada di pasaran. Artinya apa kawan? Artinya yang tua seperti saya pun tidak akan ditinggalkan, maksudnya gitu. Masih ada yang mau? Oke kawan, demikian video singkat ini. Jika kawan menyukai konten video ini, silahkan like and share. Saya ingatkan kembali, bantu-bantu untuk subscribe. Mana tahu channel ini bisa berkembang. Kalau saya sih udah nggak bisa berkembang kawan, udah mentok di situ-situ aja ya. Tapi mudah-mudahan channel ini bisa berkembang buat pengetahuan kita bersama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ciao.